memulai ibadah kita pada hari ini, Cici undang untuk bangkit berdiri, kita mau pujian. Ikut Tuhan Yesus, ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikut. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali beribadah, bersekutu bersama teman-teman, menaikkan puji-pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Cica akan memberikan pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, setiap hari Minggu kita ada ibadah jam 1 siang. Yang kelas Batita akan disiarkan lewat YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera, dan kelas kecil dan kelas besar akan kita sama-sama ketemu di Zoom jam 1 siang. Lalu Cici akan kembali Kamis depan, kita tetap ada persekutuan anak jam 6 sore yang akan kita sama-sama lihat di YouTube Sekolah Minggu GKI Ampera. Sekian pengumuman, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan puja Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami ingin menjadi anak Tuhan yang percaya, yang memegang segala firman Tuhan, yang menuruti segala perintah Tuhan. Tolong ajar kami agar kami menjadi murid Yesus yang setia. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terus memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh bersukacita di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk duduk diam mendengarkan dengan baik. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik boleh membukanya di Matius 21 ayat 1 sampai 11. Tetapi di sini Cici tidak bacain satu persatu. Adik-adik boleh membaca ulang setelah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh membaca ulang masing-masing di Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ya. Sekarang saatnya adik-adik mendengarkan dengan baik agar firman yang adik-adik boleh dengar boleh menjadi rema, boleh menjadi pimpinan di dalam adik-adik menjalani hidup ini. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah, katanya ya, ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, kata Tuhan Yesus ya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Nah, akhirnya murid-muridnya pun pergi. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, ya, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia, apa adik-adik? Lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Nah, di sini 2 murid Tuhan Yesus ini, dia obey. Dia mau taat kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia mau lakukan. Dia tidak menggerutu, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia mau melakukannya. Dan dia pun pergi. Dan benar ya adik-adik, akhirnya 2 orang murid ini balik. Dan dia membawa keledai. Kalau adik-adik bisa baca di Matius 21 ayat 6, ya Cici Hela bacakan. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu. Keledai apa adik-adik? Betina. Itu bersama anaknya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Ya, ini adik-adik mengalasi dengan pakaian mereka ya. Dan Tuhan Yesus pun menungganginya, menaikkannya. Dan di sini adik-adik boleh lihat ya, Tuhan Yesus sudah menaiki keledai betina ini ya. Dan orang-orang lihat, ada yang menghamparkan pakaian-pakaiannya supaya Yesus lewat. Dan ada juga yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya. Nih, menyebarkannya di sepanjang jalan bersama dengan menggelarkan pakaian-pakaian ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus lewat. Lalu orang banyak berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Sambil mereka bilang apa? Berteriak, Hosana bagi anak Daud. Hosana, Hosana ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka berteriak, mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus di Yerusalem. Yerusalem penuh dengan orang, mereka meninggikan Tuhan Yesus, mereka terus berteriak, Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia ya.
yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ada orang-orang, ini siapa nih adik-adik? Ahli Taurat ya, dan orang Farisi. Dia nggak suka. Dia bilang katanya, suruh orang-orang itu diam, jangan berteriak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Walaupun orang-orang ini diam, tidak berteriak, tapi batu-batu bisa berteriak. Nah, Tuhan Yesus pun berkata demikian supaya genaplah firman yang disampaikan. Ya, adik-adik ya. Nah, apa sih yang kita mau mempelajari? Nah, selama Tuhan Yesus melayani di dalam perjalanan hidup dia, Tuhan Yesus selalu berjalan kaki. Kemanapun Tuhan melakukan mukjizat, kemanapun Tuhan memberitakan firman Tuhan, dia selalu berjalan kaki. Tetapi dalam cerita ini di Matius 21 ayat 1 sampai 11, Tuhan Yesus tidak berjalan. Tetapi Tuhan Yesus memerlukan keledai. Kenapa ya Cici? Supaya genaplah yang tertulis di dalam Zakaria 9 ayat 9. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Namun keledai itu tidak ada pada mereka. Tuhan selalu bilang, rajamu datang lemah lembut. Nah, biasanya kalau raja di dalam dunia ini, dia menggunakan kuda yang kuat. Dan dia juga ada apa? Para tentara yang kuat. Tapi Tuhan Yesus menggunakan keledai. Keledai menunjukkan keledai itu lemah. Dan Tuhan Yesus itu lemah lembut. Ya, ia lemah lembut. Dan Tuhan memerlukannya ya. Nah, adik-adik, apa sih yang mau Tuhan katakan? Bahwa Tuhan itu datang dengan cara seorang raja ya yang memasuki suatu daerah yaitu Yerusalem. Namun raja di sini yang mau Tuhan katakan bukan raja dunia yang tadi Cici bilang ya, menunggang kuda dan diikuti para pasukan tentaranya. Tapi Tuhan Yesus itu menunggangi keledai beban muda dan sekumpulan orang-orang kecil. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, Yesus mau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu adanya raja sebagai raja yang di surga, bukan raja yang hanya di dunia ini saja. Nah, dia juga mempunyai cara sendiri bagaimana kalau adik-adik kesusahan, adik-adik memerlukan pertolongan dari Tuhan, Tuhan tidak menunjukkan dengan caranya secara dunia. Tapi ada hal-hal yang Tuhan bisa tunjukkan dengan caranya yang ajaib. Dengan cara-cara yang tidak kita sangka. Tuhan bisa membuat itu menolong kita. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, adik-adik, seperti di Yesaya 55 ayat 8 ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi, kalau adik-adik meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan kenapa kok nggak tolongnya dengan begini, begitu, begini, begitu. Tuhan punya cara yang ajaib seperti waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Adik-adik cukup percaya dan bersandar kepada Tuhan. Nah, kenapa orang-orang menyambut Tuhan Yesus dan mengeluh-elukan Tuhan Yesus? Ya, dan bersorak-sorai, menghamparkan pakaiannya, dia memotong ranting-ranting pohon. Tahu nggak kenapa? Karena mereka mau menyambut Tuhan Yesus. Ya. Dan mereka mau memberikan yang terbaik ya.
Dan mereka mau Tuhan Yesus itu benar menjadi raja mereka. Tapi ternyata Tuhan Yesus bukan raja dunia ini. Tuhan Yesus raja di surga yang mau menyelamatkan hidup kita dan mati buat kita. Ya. Nah, apa sih adik-adik? Kalau orang-orang bisa mengelulukan Yesus, menyambut Yesus sebagai raja, bagaimana dengan hidup adik-adik? Apakah adik-adik bisa menyambut kedatangan berkat Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Apa yaitu adik-adik menyambut Tuhan di dalam hidup adik-adik dengan cara melakukan firman Tuhan, dengan cara menjadi anak yang good, dengan cara apa? Selalu memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan dalam hidup adik-adik ada apa? Buah-buah roh. Nah, itu bisa ya menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam hati kita sebagai raja di atas segala raja. Apa prioritas hidup adik-adik? Biarlah adik-adik boleh ingat ya, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, selamanya, selamanya. Nah, adik-adik ingat, biarlah Yesus menjadi raja atas segala raja. Raja yang bisa ada di dalam hidup kita. Yang kita bisa memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita, menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mau percaya, kita mau terus setia, berpegang kepada firman-Nya, kita mau terus setia, beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, rindu mendengar firman Tuhan, rindu memuji nama Tuhan. Menjadikan satu hal hidup adik-adik yang begitu menyayangi Tuhan. Seperti Tuhan Yesus pun menyayangi kita. Nah, sekian firman Tuhan. Biarlah ini menjadi satu perenungan buat adik-adik. Adik-adik boleh ingat bahwa Tuhan Yesus raja di atas segala raja. Tuhan Yesus raja di dalam hidup kita, dan kita pun boleh belajar memuliakan nama Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau terus ingat lagu, ingat di saat kita lupa atau di saat kita mulai tidak percaya, kita ingat ya bahwa salib di depan, dunia di belakang, selamanya, selamanya. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarlah kami untuk selalu taat dan setia di dalam mengikuti Engkau, menyambut Engkau sebagai Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ingat selalu bahwa Tuhanlah yang utama dalam hidup kami. Sehingga kami boleh rindu di dalam mendengarkan firman-Mu, rindu di dalam memuji nama Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati Cici Koko yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah sungguh semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.